Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam Halo, sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semua. Oke, baik. Untuk web ketiga ini kita akan, saya akan menjelaskan terkait tugas 4. Walaupun sebenarnya tugas 3 masih belum selesai ya, masih sampai tanggal 25. Tapi tugas 4 mau tidak mau sudah harus dijelaskan supaya nanti setelah tanggal 25 bisa langsung mengerjakan di tugas 4. Tapi sebenarnya untuk tugas 4 ini tidak terlalu ribet karena di UT masih meminta teknik analisis data sementara dengan kesimpulan sementara. Jadi penelitian ini memang belum dilakukan. Jadi penelitian teman-teman semuanya itu masih berupa rancangan. Jadi belum ada yang langsung melakukan pengambilan data. Jadi memang masih secara bayang-bayang saja nanti kira-kira mau analisis datanya gimana, kesimpulannya gimana. Oke, saya izin share screen. Oke, baik. Yang pertama adalah tentang pengujian hipotesis. Jadi, seperti yang sudah teman-teman tulis, di bab 2 itu ada tentang hipotesis, khususnya bagi yang kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu kan sebenarnya tidak ada hipotesis. Jadi, kalau yang kuantitatif ada pengujian hipotesis di mana ada beberapa alat atau teknik yang digunakan untuk menganalisis data tersebut. Oke, kita lihat. Oke, jadi dalam menguji hipotesis dalam kuantitatif, nah, data yang diperoleh dari sebuah survei, kalau yang kuantitatif biasanya nyebar survei. Kalau kita bicara survei, pasti respondennya itu tidak cuma 5 atau 10 atau 20, tapi bisa sampai ratusan. Karena kalau kuantitatif memang respondennya cukup banyak. Nah, jadi bagaimana cara kita menampilkan datanya? Jadi di bab 4 itu ada menampilkan data survei. Nah, data yang banyak tersebut tidak mungkin ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk hasil Google Form. Jadi bisa menyusun datanya banyak cara. Yang pertama bisa pakai ini grafik garis. Nah, supaya ini di sini perbandingan skor TOEFL antara kelas A dan kelas B. Atau di sini bisa pakai scatter. Nah, tapi mungkin kalau yang cacah responden berdasarkan umur yang ini agak agak susah ya, agak susah dibaca untuk orang awam. Nah, tapi kalau bisa juga pakai grafik batang. Nah, grafik batang bisa seperti ini. Jadi mungkin bisa lebih mudah dibaca seperti itu atau bisa pakai grafik lingkaran. Oke. Jadi cara menampilkan data banyak, ada juga bisa menggunakan tabel. Jadi bisa pakai grafik, bisa pakai tabel. Nah, di mana dalam menampilkan grafik ini, teman-teman wajib menuliskan interpretasi datanya. Jadi dijelaskan datanya di sini apa. Misalkan perbandingan skor TOEFL untuk yang kelas A. Di sini kan menampilkan 423 sama 460. Jadi jangan diceritakan bahwa kelas A pada urutan yang ke satu itu nilainya 423, kelas B urutan yang satunya 460. Nah, jangan menjelaskan yang sudah ada di tabel, tapi penjelasan yang bagus itu adalah misalkan kita mencari selisihnya nih. Di urutan pertama selisihnya adalah 37. Nah, itu didapatkan dari 460 dikurang 423. Jadi interpretasi data itu bukan menyebutkan data yang sudah ada di dalam grafik atau tabel, tapi teman-teman wajib menyimpulkan. Misalkan rata-rata kelas B
sama rata-rata kelas A dicari. Atau di sini terlihat kelas A itu 8 sampai urutan ke-8, tapi kelas B sampai urutan ke-7. Nah, seperti itu. Jadi kalau menjelaskan tabel atau grafik atau diagram atau apapun itu, jelaskan kesimpulannya, bukan membaca. Kalau membaca itu bukan interpretasi data. Oke. Nah, dalam uji kuantitatif ada yang namanya uji normalitas. Jadi data tersebut ada dilakukan uji normalitas, di mana uji normalitas itu konsepnya dari sini ada distribusi normal. Nah, kalau dilihat di sini, distribusi normal itu terjadi ketika grafiknya yang biru, di mana di dalam distribusi normal itu ada rata-ratanya, ada simpangannya. Simpangan itu adalah menyatakan variabilitasnya itu tinggi atau rendah. Semakin dia itu mendekati, nih kalau yang kita lihat yang biru, biru ini mendekati sama yang rata-rata di tengah, garis di tengah, semakin dia mendekati berarti variabilitasnya itu rendah. Tapi kalau semakin dia jauh banget, nah ini variabilitasnya itu tinggi. Ini konsep sedikit terkait distribusi normal. Oke, terus nah, pemilihan prosedur statistika. Jadi, dua asumsi yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut. Jadi, untuk yang ini menjelaskan ini ya, teman-teman ya, untuk teman-teman penelitian yang kuantitatif. Jadi, memang ada prosedur-prosedur statistika yang teman-teman harus tuliskan dalam teknik analisis data. Itu data harus data interval atau rasio itu yang bisa dianalisis statistika. Kemudian datanya wajib berdistribusi normal. Jadi di bab 4-nya itu tuliskan teknik distribusi normal, di mana data yang memenuhi karakteristik distribusi normal yaitu memiliki titik tertinggi yang ada di tengah distribusi dan memenuhi tingkat kemiringan, nilai skewness dan kurtosis tidak melebihi batas tertentu. Oke, nah dalam kuantitatif, statistika di bab 4 itu menjelaskan statistika deskriptif dulu. Statistika deskriptif itu apa? Jadi statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk membuat ringkasan dari data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi terkait fitur-fitur tertentu. Dalam statistika deskriptif fokusnya pada data bukan pada variabel. Jadi data yang didapatkan dari sebar kuesioner itu dijelaskan pakai grafik atau tabel, baru dideskripsikan. Nah, deskripsikan tadi yang saya bilang itu adalah interpretasi data. Jangan jelaskan yang ada di gambar, tapi coba tarik kesimpulan dari yang ada di gambar yang ditampilkan. Nah, statistika deskriptif akan memberikan informasi yang diperlukan kepada peneliti tentang kesan pertama yang akurat tentang datanya seperti apa. Oke. Nah, yang biasa dijelaskan di statistika deskriptif yang pertama adalah ini. Ada ukuran pusat kecenderungan. Jadi pusat kecenderungan adalah data dengan nilai tertentu yang menjadi pusat dari data lain, di mana yang sering dijelaskan untuk ukuran pusat kecenderungan itu rata-rata datanya, nilai tengah atau nilai median data, dan nilai yang paling sering muncul. Untuk ketiga ukuran pusat kecenderungan ini, nilai tengah mengharuskan kita untuk mengurutkan datanya secara urut naik. Jadi untuk yang pertama, statistika deskriptif itu menjelaskan rata-rata, median, dan modus. Jadi misalkan teman-teman melakukan survei atau ngambil apa ya, bukan survei misalkan rata-rata gaji suatu perusahaan misalkan. Nah, yang dijelaskan itu bukan orang pertama gajinya 5 juta, orang kedua 10 juta, orang ketiga 15 juta. Nggak kayak gitu cara menjelaskannya. Tapi statistika deskriptif yang dimaksud adalah misalkan, oh ternyata rata-rata gaji di suatu perusahaan. Nah, teman-teman lakukan rata-rata.
Atau nilai tengah dari suatu nilai matematika di suatu kelas berapa, atau modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Misalkan dalam suatu ulangan matematika ada dari 30 orang, ternyata banyak siswa yang mendapatkan nilai 75, berarti modusnya adalah 75. Jadi bukan dijelaskan, cara menjelaskannya bisa melalui rata-rata, nilai tengah, atau modus. Itu salah satu trik menjelaskan statistika deskriptif. Misalkan yang ini tadi, seperti yang digambar awal tadi. Nah, ini ada suatu data, terus apa yang bisa dijelaskan dengan statistika deskriptif? Yaitu tadi, mungkin bisa cari rata-ratanya, atau cari nilai tengahnya, atau cari modusnya. Misalkan data yang ini, cacah responden berdasarkan kelompok umur. Kalau kita cari rata-rata kan kurang masuk akal, tapi yang paling bisa dijelaskan dari data ini adalah modusnya atau umur terbanyak. Ternyata dari data ini umur terbanyak adalah pada umur 36 sampai 45 dengan total orangnya 156. Nah, itu cara menjelaskan statistika deskriptif, bukan menjelaskan kelompok umur yang kurang dari 25 101, kelompok umur 26 sampai 35 139. Nah, itu bukan statistika deskriptif karena itu membaca tabel, itu bukan melakukan interpretasi data. Oke, jadi salah satu trik interpretasi data dengan mencari rata-rata, median, atau modus. Itu trik yang pertama. Kemudian yang bisa dijelaskan lagi dari data adalah ini, ukuran variabilitas data, di mana itu mencari simpang rata-rata sama simpang baku. Jadi kalau simpang rata adalah nilai tunggal yang diperoleh dari penjumlahan antara nilai mutlak atau absolut dari selisih nilai setiap data dengan rata. Ini ada rumusnya sendiri dia. Kemudian bisa menjelaskan simpang baku juga yang merupakan ukuran variabilitas yang lebih banyak digunakan dibanding dengan simpang rata. Jadi ada di sini ada 5 ya. Ada bisa pakai rata-rata, bisa pakai median, bisa pakai modus, atau bisa cari simpang rata atau simpang baku. Jadi statistika deskriptif itu bukan membaca data tapi melakukan penarikan kesimpulan dari data yang ditampilkan. Oke, nilai standar. Seringkali kita dihadapkan pada beberapa kelompok data yang masing-masing mempunyai distribusi sendiri. Untuk memahami informasi yang berasal dari distribusi yang berbeda, diperlukan suatu metode untuk membandingkan distribusi yang berbeda tersebut, yaitu nilai atau skor standar. Nah, tadi kan statistika deskriptif. Sekarang statistika itu ada dua, ada statistika deskriptif untuk yang tahap awal, kemudian tahap selanjutnya adalah menggunakan teknik statistika inferensial, di mana prosedur statistika untuk generalisasi disebut dengan statistika inferensial. Secara singkat, statistika inferensial punya dua fungsi: untuk membuat estimasi populasi, dan yang kedua untuk menguji hipotesis. Jadi statistika deskriptif tadi belum melakukan pengujian hipotesis, masih hanya menceritakan data. Nah, untuk melakukan uji hipotesis ini masuk statistika inferensial. Oke, yang pertama tadi estimasi populasi berdasarkan sampel acak. Estimasi statistik parameter populasi didasarkan pada asumsi bahwa sampelnya dipilih secara acak dan mewakili keseluruhan populasi. Hanya ketika kita memiliki sampel acak yang representatif, kita bisa membuat estimasi yang masuk akal tentang seberapa dekat hasil prosedur statistika. Jika sampel tidak dipilih secara acak, bisa jadi dia tidak representatif atau tidak mewakili populasi, sehingga hasilnya akan bias atau dia kurang bagus nanti hasil estimasinya. Oke,
Ada yang namanya central limit theorem dalam statistika, di mana ada tiga hal dalam teorema tersebut. Yang pertama, rata yang kita peroleh dari jumlah tak terbatas sampel acak akan membentuk distribusi normal. Rata dari distribusi rata sampel sama dengan rata populasi yang daripadanya sampel diambil mu. Di sini mengatakan bahwa ketika kita punya rata-rata dari populasi, maka akan sama dengan rata-rata dari sampel. Makanya ketika populasi kita itu 500, apakah kita harus melakukan penelitian sebanyak 500? Nah, itu enggak. Ternyata bisa menarik sampel karena sudah ada teorema yang membuktikan bahwa sampel itu rata-ratanya akan sama dengan sampel populasi. Dia bisa mewakili, dianggap bisa mewakili. Kemudian simpang baku dari distribusi rata-rata sampel berkaitan langsung dengan simpang baku dari peubah yang telah diukur. Oke. Nah, ini pengujian hipotesis. Jadi seperti yang kemarin sudah dijelaskan, hipotesis adalah dugaan masuk akal, tebakan yang berdasar prediksi yang didasarkan pada teori atau empiris. Satu-satunya tujuan hipotesis penelitian adalah memberikan kerangka kerja yang logis untuk memandu seseorang peneliti dalam merancang penelitian. Yang pertama, memahami signifikasi statistik sama uji signifikansi. Oke, jadi dalam uji hipotesis itu ada namanya uji signifikasi atau nanti ada uji T. Nanti ada uji T dalam teknik analisis data di uji hipotesis. Jadi di bab 4 ini teman-teman nggak ada menghitung ya. Yang dituliskan hanya gambarannya saja. Nanti pada saat penelitian ini sudah dilakukan, itu apa saja yang akan teman-teman lakukan. Analisis datanya bagaimana? Nah, itu yang ditulis di bab 4. Walaupun datanya belum diambil. Oke. Kemudian, oke. Kemudian ada juga disuruh menuliskan di bab 5 itu kesimpulan dan saran sementara. Harusnya kan kesimpulan ini muncul ketika kita sudah mendapatkan hasil penelitian, tapi teman-teman tetap diminta untuk menuliskan kesimpulan sementara. Jadi di sini kita belajar cara menuliskan kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama, sebelum masuk ke kesimpulan, maka ada yang namanya analisis hasil. Jadi analisis hasil adalah bagian dari artikel atau laporan penelitian yang digunakan untuk melaporkan hasil atau temuan. Jadi di bab ini bab 4 ya, sebelum masuk ke dalam bab 5 ada yang namanya menuliskan bab hasil penelitian, di mana di dalamnya itu kita laporkan hasilnya apa saja. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah artikel atau laporan penelitian, karena pada bagian inilah peneliti mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil penelitian. Nah, di mana dalam bab 4 itu ada dua bagian. Ada bab pertama itu hasil penelitian, bab kedua adalah biasanya berbeda-beda ya tiap kampus ya. Ada yang hasil penelitian, bab keduanya adalah pembahasan. Ada juga diskusi hasil penelitian, terserah mau yang mana. Tapi nanti isinya berbeda. Oke, kita coba lihat. Yang pertama, bagian hasil penelitian. Jadi kalau di sini dimintanya bab pertama itu adalah hasil penelitian. Apa yang ditulis? Jadi yang ditulis adalah ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, Anda harus menghindari penggunaan data yang tidak penting. Informasi yang disampaikan pada latar belakang yang kita uraikan di bagian pendahuluan harus mampu memberi pembaca konteks atau penjelasan tambahan yang diperlukan. Oke. Struktur dan pendekatannya gimana? Ada dua cara dalam mempresentasikan bagian hasil penelitian. BHP ini bagian hasil penelitian. Yang pertama, sajikan hasil diikuti dengan penjelasan singkat tentang temuan. Contoh, kita mengamati beberapa hipotesis yang sudah kita ajukan, ternyata ditolak. Kan teman-teman sudah membuat H0 dan H1 ya di kuantitatif.
H0 itu adalah yang kalimat negatif, kalimat negatif, yang H1 adalah kalimat positif. Nanti dalam uji hipotesis itu dia akan memilih apakah terima H0 atau tolak H0. Itu dia bahasanya. Makanya di sini ada ternyata ditolak. Pada bagian hasil atau hasil penelitian, kita bisa menuliskan bahwa sejumlah hipotesis berdasarkan analisis data ternyata ditolak. Tetapi kita tidak perlu jelaskan kenapa itu ditolak. Nah, ketika kita ingin menjelaskan alasannya kenapa ditolak, tempat yang tepat itu bukan di hasil penelitian, tapi di bagian diskusi penelitian. Jadi ada dua subbab. Ada subbab hasil penelitian, ada subbab diskusi penelitian atau pembahasan. Bahasanya seperti itu. Jadi di bab pertama di hasil penelitian itu hanya menjelaskan bahwa hipotesis kita ditolak. Sudah, tapi jangan dikasih alasan. Ditolaknya karena ini. Itu nggak perlu. Jadi cukup kasih alasan aja, kasih keterangan saja bahwa hipotesisnya ditolak. Nah, di subbab berikutnya, di bab pembahasan atau bab diskusi penelitian, baru jelaskan kenapa hipotesis bisa ditolak, alasannya apa, perbedaannya apa dengan yang lainnya. Nah, itu di bagian diskusi penelitian. Kemudian cara penyampaian yang kedua bisa dengan sajikan satu bagian tertentu dari BHP, bagian hasil penelitian, dan kemudian berikan penjelasan secukupnya. Nah, ini model kedua. Jadi dia tidak ada subbab diskusi penelitian. Jadi dia subbabnya langsung jadi satu. Ketika kita menuliskan hipotesisnya ditolak, kita langsung memberikan alasan kenapa hipotesisnya ditolak. Nah, itu penyajian yang B. Model penyajian ini lebih umum dipakai dalam laporan penelitian untuk memudahkan pembaca memahami setiap temuan. Nah, cara ini sangat membantu pembaca untuk melihat kesimpulan singkat di bagian hasil dan menghubungkannya ke bagian diskusi. Jadi, alasannya langsung ditaruh. Itu untuk yang penyajian yang B. Terserah mau ada dua subbab atau mau yang digabung. Jadi tidak ada dua subbab, hanya satu saja. Namanya bagian hasil penelitian, tapi alasan dia kenapa ditolak atau diterima langsung dijelaskan. Oke, ini isi-isi dari BHP. Yang pertama harus ada kata pengantarnya dulu untuk memahami dengan menyatakan kembali masalah penelitian. Jadi masalah yang kita sudah tulis di latar belakang, mungkin di paragraf pertama kita tuliskan dulu apa sih yang mau diselesaikan. Nah, supaya si pembaca itu tidak perlu bolak-balik halaman. Kemudian tuliskan ringkasan temuan utama yang disusun dalam urutan logis sesuai dengan metode yang digunakan. Nah, makanya menyusun di bagian hasil itu sesuaikan dengan metodenya. Misalkan, jika penelitian kita kuantitatif, misalnya survei, pertama kali yang harus ditunjukkan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi jangan kita langsung masukkan uji T atau uji normalitas. Jangan, karena metodenya itu berurutan, di mana survei tersebut harus dilakukan uji validitas dulu, kemudian uji reliabilitas, kemudian masuk ke analisis data. Bisa uji normalitas, uji T, dan uji lainnya. Kemudian di bagian hasil penelitian juga, jika diperlukan, kita bisa menyajikan non-tekstual yang tadi itu ya, yang seperti gambar atau grafik, bagan, foto, peta, tabel, dan lain sebagainya untuk ilustrasi temuan. Nah, ini biasanya di kualitatif, karena kualitatif itu dia teknik keabsahan datanya itu melakukan dengan menggunakan triangulasi data. Nah, biasanya dia akan mencocokkan gambar atau dengan observasi atau dengan wawancara seperti itu.
Kemudian, jika ada penjelasan yang mengikuti hasil analisis, maka fokuskan pada hasil yang paling relevan dengan topik yang diteliti atau diselidiki. Perlu diingat bahwa tidak semua hasil yang muncul dari metode yang digunakan relevan untuk kasus tertentu. Jadi, tidak semua metode itu bisa digunakan pada kasus-kasus tertentu. Kemudian panjang halamannya tergantung dari jumlah dan jenis data yang dilaporkan. Jadi nggak ada minimal panjang halaman ya untuk hasil penelitian. Tapi yang namanya hasil penelitian nggak mungkin dia 1 atau sampai 3 halaman aja. Terlalu singkat kalau hasil temuannya hanya 1 sampai 3 halaman. Oke, perlu diingat bahwa yang dilaporkan adalah temuan-temuan yang penting sesuai pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Oke, kemudian yang subbab selanjutnya bagian diskusi. Nah, ini kalau yang pembuatannya pakai struktur yang A tadi ya, ada subbab bagian hasil penelitian sama bagian diskusi. Jadi bagian diskusi digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan pentingnya temuan kita berdasarkan hal-hal yang sudah diketahui. Bagian diskusi juga digunakan untuk menjelaskan pemahaman baru atau wawasan baru tentang masalah setelah Anda mempertimbangkan dan menganalisis temuan. Ini tujuannya, jelaskan kembali masalah penelitian dan kaitkan dengan temuan utama, menjelaskan makna temuan dan pentingnya temuan, membandingkan temuan Anda dengan penelitian sejenis. Jadi, di bagian diskusi itu, kita tarik hasil temuan kita di bagian hasil penelitian tadi. Nah, yang paling sering digunakan yang ini. Kemudian kita bandingkan dengan penelitian yang sejenis, yang sudah kita taruh di bab 2 kajian pustaka. Di kajian pustaka bab 2 itu kan banyak tuh penelitian terdahulu yang relevan. Nah, nanti itu akan kita pakai, kita akan gunakan di bagian diskusi sebagai pembanding hasil dari temuan kita. Makanya bab 1, bab 2, bab 3 sampai kesimpulan itu saling terhubung. Jadi teman-teman jangan kira kajian pustaka sembarang aja deh. Yang penting 5 penelitian atau 10 penelitian. Tapi ternyata ketika dilihat di bagian diskusi bab 4 tidak ada satupun atau dari 10 ternyata hanya 3 artikel yang dipakai di bagian diskusi. Nah, itu salah. Jadi, semua yang ada di kajian pustaka itu semuanya akan terpanggil lagi di bagian diskusi maupun di latar belakang. Jadi penelitian terdahulu itu ada 2 tempat, dijelaskan di latar belakang dan juga nanti akan ada yang dijelaskan di bagian diskusi. Jadi semua akan terpakai. Oke, pentingnya bagian diskusi yang baik. Bagian diskusi sering dianggap bagian terpenting dari laporan karena ini kita bertujuan untuk berpikir kritis tentang suatu masalah, mengembangkan solusi kreatif terhadap masalah berdasarkan temuan, merumuskan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang kita teliti. Oke, ini isi bagian diskusi. Yang pertama kita jelaskan hasilnya dulu. Misalkan yang tadi ya, ternyata hipotesisnya ditolak. Nah, jika cukup memadai, kita juga bisa menunjukkan pola atau kecenderungan dari hal-hal yang tak biasa. Jadi yang pertama diisi itu adalah jelaskan hasil penelitian. Kemudian kita rujuk kembali ke penelitian sebelumnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita akan membandingkan hasil temuan kita dengan penelitian orang lain yang sudah kita masukkan di kajian pustaka. Jadi jangan mengambil penelitian terdahulu itu di luar kajian pustaka. Atau di penelitian sebelumnya itu ada masuk tapi nggak tertulis di kajian pustaka. Nah, itu juga salah. Jadi semua yang tertulis di kajian pustaka itu nanti akan terpanggil di bagian diskusi.
Kemudian setelah itu kita juga bisa menuliskan pemanfaatan hasil. Contohnya, kita bisa menuliskan lesson learn, mengusulkan rekomendasi yang dapat membantu memperbaiki situasi. Oke, kemudian yang terakhir penjelasan tentang hipotesis. Pada bagian ini kita dapat membuat klaim yang sifatnya umum yang dapat dibuktikan dengan penelitian selanjutnya. Oke, ini cara mengorganisirnya, cara menyusunnya dengan pola piramida. Perhatikan konsistensi istilah dan mode narasi yang kita gunakan. Bagian diskusi biasanya dimulai dengan menyatakan kembali secara singkat masalah yang disertai dengan jawaban. Jadi rumusan masalahnya apa, jawabannya apa, itu yang dituliskan di bagian diskusi. Bagian diskusi yang baik tidak hanya menjelaskan temuan, tetapi temuan lain yang sifatnya tak terduga juga perlu dijelaskan. Sebelum mengakhiri diskusi, identifikasi keterbatasan dan kelemahan potensial. Jadi kita bisa melihat nih, setelah kita melakukan penelitian, kira-kira kelemahan penelitian kita apa atau keterbatasannya apa. Nah, itu yang teman-teman bisa tuliskan. Bagian diskusi harus diakhiri dengan ringkasan singkat dari implikasi utama atas temuan yang diperoleh. Oke. Nah, itu di bab 4 tadi. Nanti teman-teman kalau penelitian sudah ngambil data dan lainnya ya, jadi tuliskan hasilnya apa dan juga teman-teman harus bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kira-kira temuannya berbeda atau tidak? Kira-kira dia sama atau tidak? Kalau berbeda, kira-kira perbedaannya di mana? Nah, itu harus dijelaskan di bagian diskusi. Oke. Untuk kesimpulan dan saran, di sini yang pertama keterbatasan penelitian yang diminta. Jadi ada beberapa tipe keterbatasan. Yang pertama keterbatasan rancangan penelitian, keterbatasan dampak, dan keterbatasan data atau statistika. Yang pertama, keterbatasan rancangan penelitian itu berkaitan dengan terbatasnya populasi yang tersedia atau terbatasnya prosedur yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi. Contoh, dalam kita melakukan survei, karena diperlukan responden yang punya keahlian tertentu dan ternyata jumlahnya terbatas. Nah, ini masuk dalam keterbatasan rancangan penelitian. Kemudian ada keterbatasan dampak. Ini kaitannya dengan populasi yang dipilih terlalu khusus atau karena terlalu fokus pada satu area tertentu. Kedua hal ini sesungguhnya menjadikan sampel tidak atau kurang variatif. Kemudian keterbatasan data atau prosedur statistika berkaitan dengan jumlah data yang bisa dikumpulkan, entah karena ukurannya yang kecil, ukuran populasinya yang kecil, atau ukuran populasinya yang sangat besar. Keterbatasan statistika berkaitan dengan tidak tersedianya atau kurang pahamnya peneliti dengan uji-uji statistika, contohnya statistika non-parametrik untuk ukuran data yang kecil. Jadi banyak keterbatasan yang teman-teman bisa tuliskan di keterbatasan penelitian. Oke, ketiga tipe keterbatasan yang dijelaskan terlalu umum. Jadi beberapa di antaranya adalah sebagai berikut nih yang bisa teman-teman tuliskan. Misalkan ukuran sampel, profil sampel gimana, karena ukuran sampelnya terlalu besar atau terlalu sedikit, profil sampelnya gimana, tidak bisa dicari misalkan, atau gimana pemilihan metode penelitian, proses pengumpulan datanya mungkin ternyata tidak semuanya mengerti cara mengisi Google Form atau banyak daerah 3T, jadi ketika diisi suruh isi Google Form ternyata dia tidak bisa akses karena tidak ada internet dan lainnya. Jadi bisa juga akses ke sumber pustaka atau umur datanya sudah terlalu tua. Misalkan sudah 15 tahun yang lalu. Nah, ini kan tidak update. Tapi hanya data itu yang tersedia. Nah, itu masuk keterbatasan perangkat pengambil data. Nah, ini mungkin yang dari jaringan dan lainnya. Jadi, ceritakan apapun. Kira-kira keterbatasan penelitian teman-teman ini nanti apa buat ke depannya? Kalau yang sekarang ya, karena sekarang kan masih proposal, jadi kan masih belum ada
masih belum ada yang dilakukan, jadi masih hanya bayang-bayang saja. Tapi kalau sudah melakukan penelitian sebenarnya, maka kita pasti bisa menuliskan kira-kira keterbatasan penelitian kita itu apa, seperti itu. Oke, kemudian bab kesimpulan ini yang dituliskan di bab kesimpulan itu intinya adalah ini. Secara umum cara menuliskannya itu yang pertama bisa menggunakan bullet list atau poin-poin yang titik-titik itu. Yang dimana setiap isiannya menjawab satu pertanyaan penelitian. Jadi kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Ingat itu ya. Jadi kalau rumusan masalah teman-teman di bab satu itu ada dua, maka bullet listnya juga ada dua. Di mana setiap satu bullet list ini menjelaskan satu rumusan masalah. Atau bisa juga pakai bentuk esai yang dimana terdiri dari beberapa paragraf. Oke, kita lihat di sini contohnya. Oke, ini struktur dan gaya penulisan kesimpulan. Tulis kesimpulan dalam bahasa sederhana dan kalimat yang jelas. Tunjukkan bahwa kesimpulan tidak hanya sekedar menulis ulang, tapi juga bisa diskusi. Kemudian tunjukkan peluang untuk penelitian di masa depan. Jadi kita bisa di kesimpulan itu menuliskan kira-kira penelitian yang akan datang itu apa sih yang bisa dilakukan seperti itu. Jika tidak punya bagian saran. Oke, ini membuat kesimpulan yang baik. Kesimpulan sebaiknya berisi narasi yang menjelaskan bahwa kita sudah menjawab setiap pertanyaan penelitian. Nah, makanya kalau teman-teman membuat rumusan masalahnya 5, maka kesimpulannya juga 5. Atau esainya juga 5. Jadi semua yang ada di rumusan masalah di bab satu wajib terjawab di kesimpulan. Oke, seperti itu ya. Oke, kita. Nah, ini contoh penulisan kesimpulan dalam bentuk esai. Jadi di sini ada dua paragraf. Nah, berarti ada dua rumusan masalah. Kalau ada tiga rumusan masalah, berarti ada tiga paragraf. Kalau ada satu rumusan masalah aja, berarti hanya satu paragraf. Kalau bentuknya yang bullet list tadi, berarti di sini ada bulat-bulat untuk rumusan masalah pertama. Di sini ada bulat-bulat kedua untuk rumusan masalah kedua. Oke, itu jadi tolong diperhatikan penulisan kesimpulan sesuaikan dengan berapa jumlah rumusan masalah. Oke, kemudian di sini ada juga dipelajari terkait mungkin sudah teman-teman lakukan semua terkait penulisan sitasi dan daftar pustaka. Saya kemarin sudah lihat juga teman-teman banyak sudah menaruh di bab satu di latar belakang dan di bab 2 khususnya di kajian pustaka dan landasan teori. Itu memang wajib ada sitasinya atau daftar pustakanya. Begitu juga di bab 3. Bab 3 itu menuliskan teknik-teknik pengumpulan data atau pengertian dari jenis penelitian itu wajib ada sumber referensi. Nah, di sini daftar pustaka itu, nah seperti yang sudah dijelaskan, pustaka dapat berupa artikel, buku atau situs web, tapi tidak boleh situs web yang Wikipedia. Ini situs web misalkan WHO, pokoknya yang terpercaya lah. Nggak boleh tapi Wikipedia, Blogspot itu nggak boleh. Kemudian bisa juga berupa majalah, buletin, surat kabar. Nah, itu juga boleh, tapi ini sudah sangat jarang ya. Tapi masih diperbolehkan. Bisa berupa gambar, foto, bagan, tabel, atau informasi non-tekstual lainnya. Kalau teman-teman dapat dari ini pemilik asli informasi misalkan ke sekolah atau ke suatu lembaga ternyata dia punya gambar, foto dan lainnya itu bisa dipakai. Tapi tuliskan sumber referensinya dari mana. Bisa juga komunikasi personal. Informasi yang berasal dari komunikasi langsung dengan seseorang bisa menjadi sumber pustaka atau teman-teman melakukan wawancara. Oke.
Sitasi dan daftar pustaka tidak hanya sekedar pelengkap laporan penelitian, tetapi memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, memenuhi persyaratan etika penulisan karya ilmiah. Ya, ini wajib ya. Sitasi ini sangat wajib untuk menghindari adanya plagiat. Kemudian memberikan kredit kepada ide atau konsep yang diusulkan oleh penulis. Meyakinkan pembaca bahwa informasi itu bisa dilacak atau bisa dipercaya. Jadi kalau nggak ada sitasinya, penelitian teman-teman dianggap tidak valid. Kemudian menunjukkan bukti kedalaman dan keluasan bacaan kita. Nah, makanya bisa dilihat dari citasi teman-teman. Kalau yang teman-teman ambil ternyata artikel dari internasional, nah itu berarti oh teman-teman ini dianggap sudah memperdalam sangat bagus banget nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan melihat citasi kita sudah bisa melihat bahwa artikel ini apakah sangat bagus atau masih kurang. Oke, seperti itu. Oke, ini cara mensitasi. Secara umum, ada dua cara melakukan sitasi atau membuat kutipan. Cara yang pertama adalah mengutip langsung persis seperti yang tertulis dari sumbernya. Misalkan ini, menurut Santosa, nah tapi harus dikasih tanda petik. Struktur pohon mempunyai keuntungan dan seterusnya. Nah, jadi bagian yang disitasi yang ini, tapi kita menuliskannya seperti ini. Ini dia baca suatu buku atau ini suatu buku ya, buku yang ditulis oleh Santosa. Ketika dia mau menulis ulang persis, maka cara melakukan citasinya seperti ini. Ada menurut Santosa tahun 2010, nah tanda kutip struktur pohon sampai di sini. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau tulis persis, wajib ada tanda kutip. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melakukan parafrase, di mana parafrase itu adalah ditulis ulang dengan gaya bahasa yang berbeda, tetapi substansinya itu sama. Nah, kalau penulisannya seperti itu, maka tidak perlu melakukan tanda, tidak perlu menuliskan tanda kutip, karena kita sudah melakukan yang namanya parafrase. Di mana parafrase itu nggak boleh sama ya. Jadi di sini ke teman-teman lihat di sini panjang kalimatnya, ternyata ketika di parafrase hanya 3 baris seperti itu. Jadi, nah sebaiknya itu dilakukan parafrase. Karena apa? Karena kalau kita pakai yang tahap yang pertama ini akan terkena plagiasi. Jadi kalau dicek plagiasi, ini akan tampil. Nah, artikel yang bagus itu adalah artikel yang plagiasinya itu sangat kecil. Jadi, kalau dia tidak terbaca plagiasi, dia wajib melakukan parafrase. Ini yang paling bagus di zaman sekarang. Sumber referensi wajib dilakukan parafrase. Oke. Mungkin sudah teman-teman lakukan atau belum, jadi diingat kembali bahwa ketika teman-teman menuliskan sumber referensi, jangan ditulis persis sama, jangan di copy paste, tapi dilakukan parafrase, bahasanya diubah. Oke, dua perbedaan cara menuliskan bagian sitasi pada sitasi langsung dan pada parafrase. Yang tadi ya, pada sitasi langsung, kalimat yang disitasi diberi tanda petik, kalau pada sitasi langsung, pada parafrase tanda petik tidak diperlukan. Pada sitasi langsung nomor halaman tempat kalimat harus ditulis, tapi kalau parafrase nomor halaman tidak ditulis. Oke. Kemudian jenis sitasi. Nah, ini sudah teman-teman juga pakai, sudah saya lihat juga. Ada yang menggunakan footnote, ada yang menggunakan endnote. Endnote ini bisa juga body note. Ada dua bahasa ya, footnote atau endnote. Di mana footnote itu penulisan sumber pustakanya yang disitasi di bagian bawah halaman yang mensitasi sumber pustaka. Jadi ya, kalau footnote ini hanya berupa nomor-nomor saja. Nah, kemudian di bagian bawah halamannya itu ada sumbernya dari mana.
Tapi kalau EndNote atau BuddyNote, sumber pustakanya yang disitasi ditulis di bagian akhir dari kalimat tersebut. Seperti itu. Oke, kan ada contohnya. Nah, kalau seperti ini, bagian utama dari kajian pustaka berikut dua. Nah, dua tanda kutip dua ini adalah penulisan footnote. Karena nanti di bagian halamannya akan tertulis, oh dua itu sumber referensinya dari ini. Jadi akan ada di bagian bawahnya itu sumber referensinya. Kemudian untuk yang EndNote atau BuddyNote, cara penulisannya seperti ini. Sudah ada suatu kalimat, dia langsung buka kurung, tuliskan nama penelitinya, koma, tahunnya, tutup kurung. Ini menandakan bahwa pernyataan ini itu diambil dari artikel atau buku penulisnya Azen tahun 1985. Tapi di bagian bawah halamannya tidak ada seperti footnote. Ini kita bisa carinya, sumber referensinya ada di mana? Kita carinya di daftar pustaka. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan yang body note seperti itu dibanding footnote. Karena kalau footnote ini kalau kita banyak citasinya, maka di bagian bawah halaman itu akan banyak juga nanti. Nah, itu enggak apa-apa kalau suka footnote juga nggak apa-apa seperti itu. Ini hanya perbedaan penulisan, sama-sama benar. Oke, kemudian ada banyak gaya penulisan sitasi. Pertama, gaya IEEE ya. Gaya penulisan sitasi IEEE itu penulisan sitasinya dengan menggunakan nomor. Jadi di sini ditulis bukan nomor tanda kutip yang footnote tadi ya, dia hanya satu. Penelitian ini dilakukan oleh satu, dua, tiga. Jadi dia cara penulisannya seperti ini dia. Nah, di mana dijelaskan nanti di daftar pustaka satu itu siapa, dua itu siapa, tiga itu siapa. Seperti itu. Jadi dia bukan footnote atau body note tadi. Jadi dia hanya menuliskan seperti ini. Ada juga gaya apa. Nah, gaya apa ini seperti ini. Dia seperti yang body note tadi. Buka kurung, tuliskan namanya, koma, tahunnya. Baru di bagian daftar pustakanya seperti ini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau gaya IEEE, di sini ada namanya, tapi kemudian tanda petik itu menyatakan judulnya ya. Kemudian tahunnya di paling belakang. Tapi kalau gaya apa, dia nama penulisnya, tahunnya. Nah, jadi dia berbeda di situ. Jadi teman-teman nanti pastikan penulisan gaya citasinya itu nggak boleh dicampur ya. Kalau pakai gaya apa berarti semuanya di daftar pustaka tuh pakai gaya apa. Tapi kalau gaya IEEE berarti semuanya harus IEEE seperti itu. Kemudian ada juga gaya MLA. Nah, di sini teman-teman lihat penulisannya yang pertama penulis, kemudian ada understanding ini judulnya. Jadi kalau di bagian citasinya dia hanya namanya saja, nggak ada tahunnya. Kalau gaya up tadi kan ada namanya terus tahunnya. Tapi kalau di MLA ini dia hanya namanya saja, tahunnya nggak kelihatan. Kemudian di daftar pustakanya pun penulisannya itu nama, kemudian judul penelitiannya, baru jurnalnya di mana, volumenya berapa. Seperti itu. Dia kurang lebih sama dengan IEEE, tapi bedanya di IEEE ini adalah ada nomor-nomornya. Seperti itu. MLA ini hanya namanya saja tanpa ada tahunnya. Oke, nah ini cara penulisan daftar pustaka yang tadi. Kalau artikel, cara penulisannya secara umum itu nama dulu, tahunnya, judul artikelnya, nama jurnalnya apa, volume dan isu sama. Nah, ini penulisan yang apa tadi. Kalau IEEE dia bukan gini. Dia nama baru judul penelitiannya dan seterusnya. Tahunnya itu di belakang dia.
Ini hanya penulisan secara umumnya. Jadi penulisan artikel yang baik di jurnal, mau proceeding, mau buku, mau situs web itu berdasarkan gaya penulisan tadi. Jadi tidak boleh dicampur gaya apa, campur gaya MLE, campur gaya IEEE itu tidak boleh. Oke, gimana caranya? Apakah harus kita satu-satu? Ternyata ada alatnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Mendeley atau Zotero atau EndNote atau Javrep atau Bebop. Tapi secara umum yang paling sering digunakan itu Mendeley sama Zotero. Ini yang paling mudah teman-teman pelajarin lah, banyak tutorialnya di YouTube. Jadi Mendeley adalah pengelola pustaka yang bisa diunduh secara gratis. Jadi Mendeley sama Zotero ini sudah saya pernah gunakan, itu memang gratis, di mana dia langsung terhubung dengan Microsoft Word. Jadi bisa ditambah add-on-nya masuk di Microsoft Word. Jadi mudah saja, di sana sudah ada tipe gaya-gayanya. Jadi kita nggak perlu menulis ulang setiap apa, di daftar pustaka ini nggak perlu ditulis ulang seperti ini, dia langsung otomatis menggunakan alat, bisa pakai Mendeley maupun Zotero. Ini tampilannya di Mendeley seperti ini. Jadi kita masukin dulu jurnal-jurnal atau artikel atau buku yang kita mau jadikan referensi. Nah, kemudian nanti akan terhubung di Word, di menu reference. Di sini ada Mendeley-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada stylenya. Nah, jadi stylenya itu sudah ditentukan. Kita mau pakai apa, atau IEEE atau MLE tadi, terserah. Nah, biasanya di skripsi atau di artikel itu sudah ditentukan mereka maunya pakai apa. Kalau mereka bilangnya mau nerimanya hanya pakai style apa, ya pakai style apa. Jangan teman-teman coba pakai IEEE. Seperti itu. Jadi semuanya sudah ada di alatnya ya, ada di Mendeley maupun Zotero. Jadi tidak perlu buat sendiri, sudah otomatis semuanya sekarang. Oke, baik. Saja sedikit. Jadi teman-teman nanti di tugas 4 itu menuliskan, nah kalau kemarin tuh saya ada tuliskan teknik analisis data, ternyata teknik analisis data yang sudah teman-teman masukkan di dalam bab 3, kalau sudah ya, taruhnya di bab 4 saja. Jadi di bab 4 itu teman-teman tuliskan teknik analisis datanya. Karena teman-teman masih belum melakukan pengambilan data, jadi teman-teman bayangin aja dulu kira-kira teknik analisis datanya itu kira-kira apa nantinya. Nah, misalkan ada uji validitas nantinya, nanti ada uji reliabilitas. Kali ini kalau kuantitatif ya, ada uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas, misalkan homogenitas, ada uji T. Nah, tuliskan dengan pengertian dan rumus-rumusnya, jangan hanya pengertiannya saja. Jadi tuliskan ini kira-kira akan digunakan data ini. Kemudian teman-teman juga masukkan tadi, sambil dilihat juga ya di UT itu dia mintanya apa. Nah, di bab 5 itu masukkan di keterbatasan penelitian, sebutkan kira-kira nanti keterbatasan penelitiannya apa, kemudian di kesimpulan, nah ini menjawab, ingat menjawab rumusan masalah, entah berupa poin atau berupa paragraf terserah, tapi sesuaikan dengan rumusan masalah. Kemudian ada bab saran juga. Nah, jadi ini yang teman-teman kerjakan walaupun datanya itu belum diambil, masih bayang-bayang saja kira-kira nanti akan seperti apa sih penelitiannya seperti itu. Kira-kira kalau datanya sudah diambil, kita itu mau analisis datanya itu nanti gimana sih? Nah, itu yang dituliskan di bab 4 dan bab 5 seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan buat hari ini. Silakan, yang mau bertanya, silakan bertanya. Dari saya tidak ada, Pak.
masih memproses. Oh, oke, oke, oke. Ini ya, eh, itu ya kan nanti akan berhubungan ya. Nanti sambil dilihat juga bab satu, karena nanti pas di tugas 4 kalau bab satu 2 3-nya masih ada yang salah, tetap saya minta revisi seperti itu. Jadi harapannya sih teman-teman setelah pembelajaran metode penelitian ini, mata kuliah ini, teman-teman ada bayangan, oh ternyata cara menulis proposal penelitian itu seperti ini gitu. Dengan sitasi yang sudah lengkap dan lainnya. Oke, karena ini masih belajar seperti itu. Noted, Pak. Oke, baik. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, eh, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung tanya saja ya, lewat WA, tidak apa-apa, langsung japri saja. Mungkin nanti kalau saya ada pertanyaan, saya bisa langsung japri Bapak ya. Oke, baik-baik ya. Silakan japri nanti saya jawab. Oke, mungkin itu saja berarti buat hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan tanya saja nanti lewat WA terkait tugas-tugasnya maupun dari tugas satu lagi sampai tugas 4 terserah saja. Silakan Mm. ditanyakan bagian mana yang belum dipahami. Baik, Pak. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.